Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Pertandingan terakhir pre-season Manchester United sudah selesai. Pertandingan yang menurut gue ini juga kombinasi ya dengan farewell ataupun perpisahan dari David De Gea. Ini juga yang ada dua hal atau tiga hal sebenarnya yang ingin gue bahas di video kali ini. Pertama adalah tentu saja farewell dari David De Gea. Akhirnya David De Gea mendapatkan a proper goodbye atau ya selamat tinggal yang layak ya dari Manchester United. Ada pertandingan, ada applause, ada kemeriahan dari fans. Karena memang menurut gue secara ringan amatiran dengan segala plus dan juga minusnya David De Gea. David De Gea adalah salah satu legenda di Manchester United. Gue tidak ingin berbicara terlalu detail terkait dengan jalannya pertandingan ya. Sebelum ke pertandingan gue juga ingin membahas terkait dengan Benjamin Sesko yang secara resmi juga diperkenalkan di Old Trafford. Jadi Benjamin Sesko yang beberapa waktu yang lalu, here we go ya, dan sudah lengkap semua dokumennya, lalu juga medical testnya, dan ya sebelum pertandingan menghadapi Fiorentina diperkenalkan di Old Trafford. Membahas terkait dengan pertandingan sendiri, tidak ada kemenangan, 1-1. Ruben Amorim menurut gua ya secara ringan amatiran menurunkan pemain yang mungkin diproyeksikan secara mayoritas ya dari masing-masing posisi, misalnya dengan kemungkinan besar akan menjadi starting line up di pertandingan pertama dari Manchester United. Gua nggak bilang semuanya, tapi sebagian besar. Altay Bayindir misalnya yang diturunkan dengan masih absennya Andre Onana, menurut gua punya peluang besar akan menjalani partai pertama nanti menghadapi Arsenal. 3 center back Leny Yoro, Harry Maguire dan juga Eden Heaven. Mungkin Eden Heaven ya yang bisa jadi akan posisinya diisi oleh Matthijs de Ligt. Ini juga merupakan sebuah kemungkinan. Lalu 4 gelandang di tengah, menurut gua Bruno Fernandes hampir dapat dipastikan karena diturunkan juga di pertandingan menghadapi Fiorentina. Ini nanti akan menjadi starter ketika menghadapi Arsenal. Lalu Patrick Dorgu, Amat kemungkinan besar akan diturunkan sebagai wingback sebelah kanan. Situasi lini tengah nih, apakah misalnya Ugarte, apakah misalnya Kobbie Mainoo ataupun Casemiro, ini bisa jadi yang akan ditentukan sampai dengan periode akhir latihan sebelum menghadapi Arsenal. Nah, 3 di depan di pertandingan menghadapi Fiorentina tadi ya, ada Patrick Mbeumo, ada Mason Mount dan juga Matheus Cunha. Mason Mount juga beberapa kali misalnya menurut gue bermain sebagai false nine, dengan Ruben Amorim juga lebih mendorong Matheus Cunha ke depan. Tapi menurut gue ini bukan situasi yang ideal. Menurut gue ya memang Manchester United harus bermain dengan 1 striker, 2 gelandang serang. Ada Cunha, ada Mbeumo. Mungkin Benjamin Sesko akan diturunkan kalau memang sudah siap ya menghadapi Arsenal. Semua tergantung bagaimana keadaannya. Gue tidak pingin misalnya Benjamin Sesko ini dipaksakan untuk bermain ketika mungkin situasi fisiknya belum siap, karena memang fakta Benjamin Sesko bersama dengan Red Bull Leipzig juga tidak menjalani pre-season yang penuh, yang ideal. Ini juga harus dipertimbangkan. Jangan hanya karena ingin melihat, tapi memang apakah dia sudah siap, apakah dia memang sudah pantas katakanlah seperti itu ya untuk diturunkan. Bukan hanya dari faktor teknis saja, tapi juga faktor fisik ini juga sangat penting. Nah, kalau seandainya Benjamin Sesko belum siap, menarik ini. Siapa yang akan mengisi lini depan Manchester United? Apakah Rasmus Højlund? Fakta bahwa Rasmus Højlund tidak diturunkan di pertandingan menghadapi Fiorentina ini membuat tanda tanya besar ya. Apakah memang Ruben Amorim menyiapkan Rasmus Højlund untuk pertandingan menghadapi Arsenal, mencegah adanya cedera atau seperti apa? Atau mungkin terkait dengan persiapan ya, atau ada hal lain nih. Misalnya karena dengan kedatangan Benjamin Sesko, berita terkait dengan Rasmus Højlund yang dikaitkan dengan AC Milan misalnya, peminjaman dengan pembelian dan lain-lain, ini kan juga semakin santer terdengar. Apakah karena itu? Menarik sih menurut gue hal ini. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Nah, kalau melihat jalannya pertandingan sendiri, jelas Manchester United secara keseluruhan menurut gue terlepas dari
ya 1-1 ataupun juga hasil adu penalti ya, tapi secara keseluruhan jalannya pertandingan hampir sama seperti pertandingan-pertandingan yang dijalani juga di preseason sebelumnya, terutama di Amerika. Artinya Manchester United ini tidak masalah ya, bukan tidak masalah sih, lebih tepatnya mungkin ya sudah mulai terbiasa ya untuk menguasai possession. Lalu juga bagaimana Manchester United ini meng-create chances ataupun peluang-peluang ya. Di pertandingan tadi menghadapi Fiorentina menurut gua itu ditunjukkan. Dan kalau ditarik di pertandingan sebelumnya ini sudah merupakan hal yang lebih stabil. Cuman permasalahannya menurut gua masih tetap sama, yaitu adalah ketajaman lini depan. Kemampuan Manchester United untuk mengkonversi peluang-peluang yang ada di depan. Di samping juga tentu saja konsentrasi, terutama di lini pertahanan. Ini sering sekali hilang, ini sering sekali kosong hanya dalam periode yang singkat, tapi ini sangat-sangat krusial. Di Premier League sering sekali tim ataupun klub terhukum karena lengah hanya sepersekian periode pertandingan. Jadi ini harus diperhatikan betul, terutama ketika Manchester United menghadapi tim-tim yang lebih stabil di Premier League, tim-tim papan atas misalnya, termasuk juga di pertandingan pertama menghadapi Arsenal. Menurut gue ini harus diwaspadai, karena bisa saja Manchester United menguasai possession, bisa saja Manchester United menciptakan banyak peluang, tapi ketika mereka tidak mampu mengkonversi peluang tersebut menjadi gol, dan di lini belakang misalnya kehilangan fokus, ataupun juga di lini tengah kehilangan fokus, bisa saja Manchester United akhirnya terhukum. Kalau gue lihat ya secara keseluruhan bagaimana Manchester United memiliki 14 total shots berbanding dengan 10 Fiorentina, lalu ada 13 chances created berbanding dengan 6 dari Fiorentina, ada 5 shot on target lalu 1 dari Fiorentina. Ini ya, dan lain-lain memang terlihat Manchester United lebih unggul dari sisi statistik, bahkan lebih dominan. Cuman sekali lagi ya, problemnya ada di kemampuan Manchester United menurut gue untuk mencetak gol, dan juga lini pertahanan yang lebih solid lagi. Apakah Benjamin Sesko sekali lagi yang akan menjadi jawabannya di lini depan ya, artinya untuk menjawab tantangan mencetak gol? Bisa jadi, tapi menurut gue dengan datangnya Benjamin Sesko kurang lebih berapa lama ini ya, beberapa hari sebelum Manchester United menjalani partai pertama, ini kan juga semacam kayak berlomba dengan waktu, terutama persiapan, mungkin juga dari sisi fisik. Apakah Benjamin Sesko bisa siap ini ya? Kalau gue lihat di tanggal 17 Agustus nanti Manchester United akan menjalani pertandingan pertama, praktis kurang lebih 8 hari lagi dari sekarang, sepekan. Ini juga menarik nih. Di samping juga itu tadi, apakah di lini depan akan mengisi Rasmus Højlund atau bermain dengan false nine lagi nih, misalnya dengan Mason Mount. Mason Mount sendiri menurut gue di pertandingan tadi secara fisik katakanlah seperti itu, dia menunjukkan kesiapan ya menurut gue, ya dengan 66% influence di pertandingan tadi, 84 menit dia bermain. Ya dari sisi fisik menurut gue jelas Mason Mount ini menunjukkan bahwa dari sisi fisik sekali lagi ya, bahwa dia ini siap untuk memiliki pertandingan dengan menit bermain yang tinggi. Cuman pertanyaan itu tadi, apakah dia memang akan menjadi solusi di lini depan, terutama karena katakanlah Manchester United bermain dengan 3 penyerang ya di depan. Ada Mason Mount, ada Mbeumo, ada Cunha. Kalau memang ini situasinya, diasumsikan Benjamin Sesko belum siap dan Rasmus Højlund masih belum jelas situasinya, gue lebih memilih Mbeumo sih untuk bermain di lini depan dengan ditopang 2 gelandang serang, itulah Matheus Cunha dan juga Mason Mount. Karena dari sisi pengalaman misalnya, dan juga dari sisi teknik mungkin Bryan Mbeumo lebih punya kapasitas yang memadai untuk dia didorong sebagai ujung tombak dibandingkan dengan bermain false nine misalnya, ataupun menempatkan Matheus Cunha di lini depan. Ya Manchester United sudah mengakhiri pre-seasonnya, masa persiapan sudah ditutup. Sekarang tinggal polesan akhir saja nih sebelum menjalani partai pertama di Premier League. Tidak main-main ya, Manchester United akan menjamu Arsenal. Bagaimana mau Sobat Football United? Pertandingan terakhir tadi, pre-season menghadapi Fiorentina. Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.